Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimat wa zumratal mu'minat, arsyadakumullah. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semua? Hati-hati, sekarang musim batuk. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian mendapatkan riayah, inayah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan usia yang panjang, berikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Termasuk sumber keberkahan adalah keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu, seperti apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar, apalagi yang kita ilmui, yang kita pelajari pada majelis ini adalah tentang sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Ibu-ibu, selama ini menurut panjenengan yang paling penting dalam hidup itu apa? Suami? Hah? Suami penting apa enggak? Penting. Nek kelangan suami pripun? Biasa saja atau sedih? Pun tahu? Mungkin ketemu meleh teng swarga. Apa yang penting menurut kita, anak-anak? Hah? Penting napa mboten anak-anak? Kadang kalau kita masih muda, ya, apalagi masih tergabung dalam Mahmud Abbas, mamah muda anak baru satu, betul-betul merasakan anak itu yang paling penting. Sing penting anakku, sing penting anakku. Bojone dikerekke. Saya baru merasa hari-hari ini karena baru punya anak laki-laki. Ya, sebelumnya anak perempuan semua. Istri itu kadang ganteng gitu. Ya, itu biasanya kata-kata itu hanya untuk saya. Karena di rumah saya satu-satunya laki-laki. Ternyata sekarang sudah ada si ganteng yang lain, saingan.
Ya. Kadang kalau masih ibu-ibu muda, anak itu nomor satu. Tapi nanti kalau sudah sepuh, anak-anak sudah menikah, sudah berkeluarga, apalagi tinggal di luar kota, kadang menurut kita yang paling penting sudah berubah lagi. Ya, pemenang sing dora tau mulai, sing dora tau gagas, ibune mulai ramuleh karemu. Kita itu sering mementingkan sesuatu yang sebenarnya tidak penting-penting banget, atau tidak boleh kita jadikan yang terpenting dalam hidup kita. Karena seringkali kita akan kecewa. Tetapi yang kalau kita pentingkan, kita jadikan yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tidak akan kecewa. Ya, kita itu sering kecewa karena berharap kepada manusia yang meskipun sebenarnya pantas untuk diharapkan. Jenenge Pak Bojo niku udah sumpah janji kayak gitu dengan akad, ya pantas untuk diharapkan. Ya, Pak Su dengan GA gitu. Malah dicekak. Anak-anak yang sudah kita bimbing seharusnya pantas kita harapkan untuk kemudian ketika mereka besar, sukses, gantian memperhatikan kita. Tapi ya begitulah, kalau kita berharap kepada selain Allah, siap-siap untuk kecewa. Ya, yang pernah jadi wanita karir, jadi birokrat, pas kita jabat, masya Allah orang-orang pada munduk-munduk hormat, sopane rajamah. Tapi begitu sudah lengser ke Prabon, ra kenal, wis lali, kaya ora tahu kenal. Ya, begitulah kalau kita berharap kepada manusia. Nah, yang kita bahas ini tentang zat yang memang harus kita jadikan sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Yang kita bahas ini adalah tentang tauhid, yang tidak sesederhana kita mengucapkan la ilaha illallah selesai. Nah, maka Al-Quran menegaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa dikira mewujudkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum wafat adalah la ilaha illallah maka akan masuk surga. Apa dikira itu mudah? Tidak. Kalau kita tidak pernah mau memahami, mempelajari makna dari la ilaha illallah, kita nggak pernah mau mempelajari tentang tauhid, itu susah. Ya, itu susah. Nggak bisa dihafalkan sekarang. Kalau sekarang kita hafal semua di luar kepala. Karena apa? Man asya ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang terbiasa hidup atas sesuatu, maka dia akan diwafatkan atas sesuatu tersebut. Kalau tiap hari yang dikaji adalah ilmu yang dipelajari raketang sebulan pisan tauhid,
yang diucapkan tiap hari adalah tahlil, dan dia betul-betul memaknai, memahami dan mengimplementasikan, memenuhi konsekuensi-konsekuensinya, syarat-syaratnya, betul-betul mengilmui sebagaimana firman Allah, fa'lam. Insya Allah nanti ketika sakaratul maut itu yang akan diucapkan. Tapi kalau tiap hari sing dirungokke dangdut koplo, ya, atau apa namanya campur saru, atau K-pop, ada yang suka Blackpink, ada yang suka SNSD. Saya agak apal karena sering interaksi sama mahasiswa, harus riset yang mereka sukai apa. Ini bode-bode mesti paham. Kalau tiap hari yang didengarkan itu, ya sulit nanti pas sakaratul maut akan mengucapkan la ilaha illallah, malah nyanyi kok. Ya wis ben duwe bojo sing ya wis ben nyanyi. Bahaya. Ya, maka penting. Ini soal sesuatu yang harus kita jadikan yang terpenting dalam hidup kita, yaitu mengenai tauhid. Dan insya Allah kita akan memasuki bab bayan fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab yang pertama. Kalau kemarin yang kita sampaikan adalah muqaddimah. Kalau ini sudah mulai masuk ke bab yang pertama, yaitu penjelasan tentang keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu mampu menghapus dosa-dosa. Muallif kemudian menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampurkan dengan keimanan mereka, mencampur keimanan mereka dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di hari kiamat, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk di dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan makna dari al-iman di sini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kedzaliman. Apa yang dimaksud dengan al-iman di sini? Ibnu Jarir At-Tabari menukil pendapat dari Ar-Rabi bin Anas, qala al-iman al-ikhlasu lillahi wahdah, bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Ibnu Katsir menjelaskan haula illadzina akhlasul ibadah lillahi wahdah. Mereka itu adalah orang-orang yang memurnikan. Jenengan ngertos artine murni? Madu murni 100%. Asli, boten wonten campurane. Bensin murni 100%. Artinya apa? Betul-betul bensin murni, nggak dicampur air, nggak dioplos, ya. Pertamax dicampur pertalite, ngakune Pertamax, niku mboten murni. Walam yusyriku bihi syai'a, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Enggak menyekutukan Allah dengan palsu, enggak menyekutukan Allah dengan jabatan, enggak menyekutukan Allah dengan harta, enggak menyekutukan Allah dengan teman-teman sosialita. Ya, kalau ini ibu-ibu Masya Allah, ya, bersosialitanya di pengajian, bukan di arisan, atau dua-duanya ibu. Ya, tidak menyekutukan Allah dengan jin, tidak menyekutukan Allah dengan punden, dengan pohon beringin, dengan setan, dengan penjaga gunung, penjaga laut, penjaga bumi. Tidak menyekutukan Allah dengan penguasa-penguasa tauhid yang menyeru kepada kebatilan. Orang-orang yang seperti itu adalah humul aminuna yaumal qiyamah, adalah orang-orang yang aman nanti di hari kiamat. Ya. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Aman ini penting, ibu-ibu. Ibu-ibu di sini siapa yang pernah menyaksikan tragedi Gestapo yang lahir sebelum tahun 65? Hah? Ada enggak? Hah? Jenengan Mbah napa Mbak De? Atau pernah yang deket aja, kalau saya menyaksikan itu tahun 98 reformasi. Waktu itu saya masih santri baru di Al Mukmin. Lihat itu dari Nguruki itu, obong-obong asap dari balai kota kelihatan, ya, asap mengepul, ya, apalagi ini di kota, aduh, ya. Keamanan itu penting. Panjenengan bisa ngaji kayak gini, tenang, gak ada ancaman, gak ada larangan, gak ada ketakutan. Itu penting. Apalagi perempuan itu kenyamanan itu nomor 1. Ya, apa itu istilahnya, charming, apa Mbak? Pokoknya perempuan itu harus dibuat nyaman, merasa nyaman, merasa aman. Ya, nanti diwedeni sithik wis mumet. Diteror dikit, ya, pun ora nurut tak pegat. Wah, enggak bisa. Ya. Ada apa namanya? Laki-laki datang ke rumah, udah takut. Padahal mau nganter paket. Pesen-pesen dewe, bingung dewe.
Ya, jadi keamanan itu penting. Itu prasyarat sebelum kita sejahtera, sebelum kita bahagia adalah keamanan. Kita bayangkan apa yang terjadi di Gaza. Ya, saat mereka sholat, saat mereka beribadah, suara-suara apa? Bom, suara-suara tembakan. Jelas nggak nyaman. Karena prasyarat kenyamanan dan kesejahteraan nggak terpenuhi, yaitu keamanan. Saudara-saudara kita di Aceh misalnya, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dalam kondisi khawatir nanti hujan deras lagi, banjir lagi, ya, terus arep piye meneh. Nah, keamanan ini sekali lagi penting. Itu di dunia, Bu. Di dunia yang kita ketika di sebuah tempat kita merasa tidak aman di situ, kita tinggal pindah. Di dunia ini ketika kita ketakutan, merasa tidak aman, kita bisa lapor polisi. Kita bisa minta tolong suami. Kita bisa minta tolong tetangga, Pak RT, Pak RW, Satpam, siapapun mudah. Artinya ketidakamanan, ketakutan di dunia itu masih banyak solusinya. Tapi kalau ketakutan, ya, ketidakamanan nanti di akhirat, arep njaluk tulung sinten jenengan? Njaluk tulung Pak Su. Nah, dia sendiri juga lagi ketakutan. Menengok itu bumi api yo. Podo-podo wedi malah. Ya, sama-sama. Karena apa? Fa'idza ja'atis shakh yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Dan jika telah datang hari kiamat, sudah terdengar tiupan sangkakala, sudah terdengar tiupan terompet, sudah terdengar suara yang memegahkan telinga atau as-sakh. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Itu adalah hari di mana seseorang lari, gak peduli dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi, gak peduli lagi dengan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, gak peduli lagi dengan istri dan anak-anaknya. Ampun ngarep, Bu. Jangan berharap kepada mereka-mereka. Gak ada yang bisa kita mintai tolong nanti dalam kondisi seperti itu, apalagi sesama manusia. Ya, oke, dulu di Indonesia, di dunia dia polisi. Apa nanti di akhirat jadi polisi juga? Oke, di dunia dia presiden. Apa jabatan presidennya dibawa mati? Enggak. Nanti sama semuanya, enggak pejabat, enggak rakyat, semuanya khawatir, semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Di situ adalah ketakutan yang paling mencekam, medeni tenan, ngeri pakai bahasa Inggris. Ya. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Gak bisa kita minta tolong siapapun. Maka al-amnu, keamanan dan rasa aman nanti di hari kiamat itu penting sekali. Dan orang yang gak dapat al-amnu sesuai dengan yang Allah janjikan dalam Al-Quran ini,
adalah orang yang rugi serugi-ruginya, orang yang celaka secelaka-celakanya. Karena apa? Gak ada tempat untuk minta tolong lagi. Nah, siapa itu orang-orang yang akan mendapatkan al-amnu yaumal qiyamah wal muhtaduna fid dunya wal akhirah, kata Ibnu Katsir, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat adalah orang-orang yang beriman. Jenengan beriman apa mboten? Beriman sedanten nggih. Ya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, niki sing penting. Nek beriman insya Allah semua di sini beriman. Tapi ada yang lebih penting. Setelah beriman ada syarat yang kedua, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampur keimanannya dengan kedzaliman. Nah, ketika mendengarkan ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, fa ayyuna lam yadlim nafsahu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bidzalikum, alam tasma'u ila qauli Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Ketika itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa sih? Emang ada ya orang di dunia ini yang gak pernah berbuat dolim? Kira-kira ada nggak, Bu? Ibu-ibu pernah berbuat dolim? Pernah atau sering? Dolim niku napa ta? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dari bangun tidur tadi coba dipikir, dihitung-hitung kita sudah dolim berapa kali. Ono sing sewot karo bojone, ono sing getak-getak anake, ono sing parkir ora bener, ya. Ada yang nggak boleh bawa sandal ke atas, malah bawa sandal. Saya dolim, Bu, tadi saya bawa sandal ke atas, katanya khusus Ustadz boleh. Oke, besok bagian dari kesetaraan dan keadilan saya nggak bawa sandal ke atas. Sandalnya dibawa masing-masing, tak tinggal neng mobil. Ya, kita ini penuh dengan kedoliman. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang bisa memenuhi syarat ini? Yaitu orang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kedoliman. Wangel itu, bukan angel, bisa mustahil. Ya, karena kedoliman itu adalah kesalahan. Dan tidak ada manusia yang tidak bisa, yang terbebas dari kesalahan. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, susah. Maka kemudian Rasulullah menjawab, apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman al-Hakim, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Jadi yang dimaksud dengan kedzaliman di sini adalah kesyirikan, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan perbuatan syirik. Ya, ini syaratnya. Karena dalam ayat yang lain dalam surah Luqman ayat yang ke-13,
Allah Subhanahu wa taala mengabadikan apa yang disampaikan oleh Luqman, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Pertanyaannya ibu-ibu, kenapa syirik itu menjadi kezaliman yang besar? Kan tadi iya, syirik itu menyekutukan Allah, ngertos. Tapi mengapa itu bisa menjadi kezaliman yang besar? Kan tadi definisi dolim itu wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa? Syirik menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Allah itu marah dibandingkan dengan makhluk ciptaannya, jadi dibandingkan dengan makhluk ciptaannya. Oke. Apalagi saya biasa diskusi, Bu. Kalau di kelas bosen ngomong terus, harus diskusi. Ibu-ibu ini pinter-pinter, Masya Allah. Apalagi Allah pencemburu. Allah pencemburu, enggak? Ini kita pakai logika ya. Kembali definisi dolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lalu mengapa syirik dikatakan sebagai kedoliman yang paling besar? Karena menempatkan ubudiyah, penghambaan kepada makhluk. Seharusnya yang diibadah itu Khalik, pencipta, bukan yang diciptakan. Ya. Lalu ada orang yang sama-sama makhluk, sama-sama manusia, kok menuhankan atau menyekutukan Tuhan yang seharusnya dengan yang lainnya. Ini kan dolim banget. Ya, dolim banget. Tadi jenengan parkir tidak pada tempatnya, niku dolim. Ya, jenengan bawa sandal ke atas misalnya. Nah, ini contoh yang deket aja. Ini semuanya bawa sandalnya. Lupa nggak bawa plastik, sandalnya di manteng di tenteng tunggah-unggah ke gobrok kabeh regetane. Niku dolim napa mboten? Dolim. Tapi itu kedoliman kecil. Kedoliman yang paling besar adalah menempatkan ubudiyah, penghambaan, ketaatan, ibadah bukan kepada Allah tapi kepada makhluknya. Ini kurang nganyel ke banget. Ini loh, ada hamba sudah diciptakan, dikasih makan, dikasih minum, kasih udara, dikasih hidayah, dikasih fasilitas hidup, semuanya yang ngasih Allah. Tapi kok malah matur nune kepada selain Allah. Ya, niku kayak omongan anak-anak muda sekarang, pacarane karo aku, nikahe karo wong liya. Ya, niki mboten menormalisasi pacaran. Ya. Itu kayak kasus-kasus para artis-artis itu ketika masih perjuangan merintis sama istri, ya, tapi begitu sukses golek liyane. Ketika masih perjuangan maksa-maksa
istri jadi sekretaris, begitu sukses maksa-maksa sekretaris jadi istri. Ya, itu kayak gitu Bu. Nganyelken apa mboten? Lah, ini Allah Bu yang menciptakan kita, yang ngasih semuanya. Kemudian kok matur nuwune karo wong liya. Ibadahnya sama yang lain. Nah, ini kan dolim banget. Ya, dolim banget. Kalau kita merasa berjasa kepada suami atau istri, merasa suami merasa berjasa kepada istri, itu kan jasa kita ya bisa diperkirakan sekian persen lah. Karena keberhasilan seseorang itu faktornya banyak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita itu 100%. Lah kok menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Nah, ini yang kemudian dikatakan syirik itu sebagai kezaliman yang besar. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut dan hadis dari Ibnu Mas'ud tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita beriman, kita mentauhidkan Allah dan kita terbebas dari kesyirikan, kalaupun kemudian ada dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, insya Allah dengan tauhid kita itu akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang levelnya di bawah syirik. Ya, ini yang kemarin kita jelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian ada riwayat yang lain dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'an. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat buruk? Ya, ini nyambung dengan pertanyaan para sahabat tadi, dan ini spesial dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang kemudian dia bertanya, oke, kami enggak melakukan syirik. Insya Allah para sahabat terbebas dari itu, tapi kita melakukan dosa-dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Terus gimana itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, barang siapa yang melakukan ya perbuatan baik sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sekecil apapun, maka akan mendapatkan balasannya. Lah ini kok terus sing penting ora syirik, insya Allah aman. Nah, terus pripun niku? Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, ya, apakah kamu nggak pernah sakit? Apakah kamu nggak pernah demam? Apakah kamu nggak pernah kena musibah di dunia? Ya, beliau jawab, tentu pernah. Nah, itu bagian dari balasan. Jadi ibu-ibu kalau ada yang sakit, itu kan sunnahnya kita mengucapkan la ba'sa tohur, la ba'sa tohur, tak apa-apa. Tohur itu artinya apa? Bersih, suci. Bersih dari apa? Dari dosa. Karena
penyakit-penyakit yang kita rasakan, musibah-musibah yang menimpa kita, itu kalau kita ikhlas, kalau kita ihtisab, berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa. Dados ampun gresula, nggih, ampun muni-muni, ampun ngomel-ngomel. Nah, ini saya ingatkan ibu-ibu yang sukanya eng-eng itu, ngemol, ngemil, ngomel. Boten sah ngomel, langsung kena musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minhu. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku dan gantikan untukku yang lebih baik lagi. Ya, dipegat sama Pak Su, wah musibah, terus nangis gero-gero, terus munggah nang tingkat rolas, terus arep niku. Kuwi tauhidnya ndi? Tauhidnya kemana? Ya, tinggal bilang aja, ya Allah, ajirni fi musibati, berilah aku pahala atas musibahku ini. Wakhluf li khairan minhu, berilah aku ganti yang lebih baik daripada dia. Selesai, Bu. Itu seringkali ibu-ibu ini saya selalu ingatkan, bersandarnya bukan kepada Allah tapi kepada suami. Hati-hati ya, hingga ketika kemudian suami begini, suami begitu, seolah-olah hidup sudah hancur, berhenti, gak ada harapan lagi. Emang siapa dia? Ya, kita ini punya Allah, punya Allah. Jangan menuhankan suami, jangan menuhankan anak, jangan menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak mau kecewa, hormat iya, taat harus, kewajiban itu. Tapi jangan sampai ta'alluq, keterpautan hati kita itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada kecewa. Ditinggal poligami, ini agak sensitif, tapi harus saya sampaikan. Ngapain, biarin aja. Ya, kalau saya aman, Bu. Saya dulu sebelum nikah sudah istighfar, sudah berjanji, ya, nggak akan poligami, dan itu menjadi syarat. Ya, jadi aman, insya Allah. Ya, ditinggal poligami wis men. Ya, kowe karo mbok enom, aku duwe Gusti. Wis men PN dhewe, entekno. Ya, seringkali karena tauhid kita, terutama tauhid cinta kita tidak kuat. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang tauhid cinta. Ini penting, karena bersandar kita bukan kepada Allah, terpautnya hati kita bukan karena Allah. Maka sekali lagi tauhid yang kita lakukan, jauhnya kita dari perbuatan syirik, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ya, kalaupun kemudian ada dosa-dosa kecil, itu insya Allah juga akan terhapus dengan musibah-musibah, sakit-sakit yang kita rasakan, ya, bencana-bencana yang kita terima. Kalau kita ikhlas, insya Allah itu akan jadi kafarah. Ya, maka
menurut para ulama, kalau ada seorang hamba yang pertama tidak pernah berbuat dolim, dengan makna dolim itu adalah dolim kepada Allah dengan melakukan kesyirikan, dia nggak pernah berbuatan syirik. Kemudian dia tidak pernah mendolimi orang lain. Nah ini penting Bu, mendolimi orang lain itu nggak gampang ya. Dolim kepada orang lain itu urusannya panjang ya. Jenengan parkir motor, kemudian sing jipuk motor untuk ngawur terus besek motore kancane, pak parkirnya nggak lihat, yang punya motor nggak lihat, tapi itu dolim. Cuma tinggal pergi begitu saja, mumpung wong ora weruh. Dikira urusannya selesai sampai di situ. Enggak. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Itu nanti urusannya panjang sampai akhirat, selesaikan. Kalau saya biasanya, saya dulu waktu awal-awal ajar baru punya mobil dan bisa nyetir mobil itu waktu kita masih kuliah di Madinah. Itu sering nyerempet-nyerempet mobil orang. Tak tunggu wong ora teko-teko terus piye iki. Ya, saya biasanya saya tulis kertas, saya tulis di situ ya, saya kasih nomor saya dan saya taruh di mobilnya. Nanti kalau dia menghubungi kita siap bertanggung jawab. Paling enggak kayak gitu. Ya, paling enggak kita ada bertanggung jawab. Ini contoh jangan sampai berbuat dolim. Kemudian tidak pernah mendolimi dirinya sendiri. Kalau dia memenuhi 3 ini, maka dia mendapatkan al-amnu at-tam, keamanan yang sempurna. Betul-betul gak akan mendapatkan ketakutan, apalagi sampai masuk neraka. Dia masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau orang-orang yang dia tidak berbuat syirik, tapi kadang masih mendolimi orang lain, masih mendolimi diri sendiri, itu akan mendapatkan al-amnu al-mutlak, keamanan yang mutlak, artinya bahwa dia pasti masuk surga. Tapi ya mungkin kalau Allah tidak mengampuni dosanya selain dosa syirik karena belum sempat taubat, karena ada yang diampuni ada yang tidak, itu sesuai dengan kehendak Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, orang-orang seperti ini tetap akan dapat keamanan nanti di surga, tapi sebagiannya harus mampir neraka. Tapi kalau orang yang dia berbuat syirik, dolim kepada Allah, dolim kepada orang lain, dolim kepada diri sendiri, udah itu nggak akan mendapatkan keamanan sama sekali. Demikian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu 5 menit. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Apa Bu, nggak dengar? Nggak dengar. Ya, apakah kalimat-kalimat seperti subhanallah walhamdulillah itu termasuk dalam lafaz la ilaha illallah? Tentu tidak. Itu adalah lafaz yang lain. Itu kalimat thayyibah yang lain. Ya. Tapi kalau mau lengkap ya tinggal dilengkapi subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu Bu ya. Jadi dilengkapi saja. Apa subhanallah? Ya, insya Allah itu termasuk husnul khotimah. Ya, jadi yang penting kalimat thayyibah, bukan kalimat-kalimat yang lain. Insya Allah itu termasuk husnul khotimah. Meskipun tentu yang mansus, yang tercantum dalam redaksi hadisnya, yang mempunyai keutamaan itu adalah la ilaha illallah. Tapi tentu ketika dia bertasbih, bertahmid, ya kadang karena saking beratnya sakaratul maut, dia hanya bisa mengucapkan Allah, Allah, Allah. Dalam hatinya dia bertauhid, insya Allah termasuk fadilah yang luar biasa juga. Gitu ya. Demikian. Oke. Masih 5 menit. Waalaikumsalam. Allah itu Ghafur Rahim, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Apabila kita meminta ampunannya, apakah itu dosa-dosa kita akan ditampakkan kembali di akhirat nanti atau ditampakkan ke seluruh umat manusia? Karena kita kan sudah meminta maaf, sudah berdoa, sudah taubat nasuha. Apakah itu akan ditampakkan kembali atau ditutup aib-aib kita lah di akhirat? Ya, Allah itu Ghafurur Rahim, Tawwab, Maha menerima taubat. Kalau ada seorang hamba dia setelah melakukan dosa dan kesalahan, kemudian dia bertaubat, taubatan nasuha, apakah nanti di akhirat akan ditampakkan dosa-dosa itu? Ya, insya Allah tidak. Karena apa? Karena tadi kafarah itu apa? Penghapus. Jadi sudah dihapus. Yang ditampakkan, yang dihisab, yang ditimbang itu adalah dosa-dosa yang belum dihapus, dosa-dosa yang belum ditaubati, dosa-dosa yang hamba itu belum minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah minta ampun, insya Allah itu semua akan diampuni, akan dihapus, akan diputihkan, ya, kembali nol. Amin. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Kalau sudah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un billahi fi sabilil haq fastabiqul khairan nasbunallahu wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.